Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 206500029. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek ini di mana dia terbagi atas lingkup. Dia mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Kemudian ada hasil. Deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Kemudian ada manajemen lingkup proyek, mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Perencanaan lingkup yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Definisi lingkup itu dia meninjau cara proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Kemudian membuat WBS, membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Kemudian ada verifikasi lingkup, dia memformalkan penerimaan lingkup proyek. Kemudian ada pengendalian lingkup, dia mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup itu, rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyediakan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Kemudian masukan utama mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Kemudian di sini ada contoh proyek Carter. Kita bisa lihat. Next. Ini juga contohnya. Kemudian definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pertama, pernyataan lingkup awal, karta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Kemudian, seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh, di sini ada proyek charter, preliminary scope statement, project scope statement, version 1, membuat work breakdown, struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pengerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. Kemudian WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Kemudian dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Kita bisa lihat di sini contohnya. Kemudian WBS intranet dalam bentuk tabular. Yang pertama ada konsep. Konsepnya itu ada evaluate current system, define requirement, ada define specific functionality, kemudian define risk and risk management approach, kemudian develop project plan, brief web development team, website design, website development, rollout, dan support. Ini salah satu contoh WBS internet dan Gantt dalam project 2000. Kemudian ada ini tabel executing stage for JWD Consulting WBS. Kemudian ada pendekatan untuk pengembangan WBF. Yang pertama, pedoman, di mana beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Kemudian ada pendekatan analogi, meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Kemudian adalah pendekatan top-down, mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah.
Kemudian ada pendekatan button up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Kemudian adalah pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan mind mapping ini seperti gambar ini. Hasil WBS dalam diagram bisa kita lihat. Pustaka WBS dan skop baseline. Yang pertama, banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Kemudian ada pustaka WBS, merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk skop desain yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Kemudian ada verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Kemudian adalah banyak proyek TI yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Ada pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup ini dia melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Kemudian mengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai pemaparan materi ini. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.